wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan diskusi pada mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Miss Era Octaviona selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Kami dari kelompok pertama akan membahas materi terkait manajemen laboratorium teknologi informasi dan komunikasi, di mana terdiri dari saudari Adisti Nopita, saudari Antika, saudari Eti Risalawati, saudara Piras Ipana, saudara Muhammad Incik Pandu, saudari Lisa Depiana, saya sendiri, saudara Muhammad Nur Hidayat, saudari Reni Susilawati, dan saudari Pina Yuliana. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama, yakni saudari Adisti Nopita, untuk memaparkan materi yang pertama. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama tentang Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi, Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pertama yakni tentang Laboratorium Komputer. Selain fungsi utama sebagai tempatnya belajar komputer, laboratorium komputer dapat menjadi tempat bagi siswa untuk bereksperimen dan mengeksplorasi lebih lanjut pelatihan atau diskusi menggunakan komputer bagi komunitas internal di sekolah dapat dilakukan di laboratorium ini. Baik, yang selanjutnya ada jaringan komputer lokal. Selain fungsi dasarnya untuk komunikasi data antara komputer, dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita dapat membangun berbagai sistem informasi yang terkait dengan tugas sehari-hari. Jaringan lokal juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan internet. Baik, mungkin itu saja yang materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Adisti yang telah memaparkan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Antika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang internet dan sistem informasi. Yang pertama yaitu internet. Internet adalah suatu jaringan antar komputer yang saling berhubungan dengan media penghubung, contohnya seperti satelit atau frekuensi radio, sehingga komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Fungsi internet yaitu sebagai sumber data yang sangat besar. Internet berfungsi sebagai sebuah perpustakaan yang sangat luas, yang dapat diakses kapan saja. Koneksi internet dibagi dalam jaringan lokal sehingga tidak diperlukan banyak sambungan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dari jaringan komputer lokal yang dimiliki akan sangat mudah untuk menambahkan berbagai sistem informasi seperti sistem informasi data siswa, sistem informasi mata pelajaran, dan perpustakaan, serta local message atau forum diskusi dan lainnya. Tujuan dari sistem informasi pendidikan akan dapat manfaat dalam dunia pendidikan, terutama dalam mempermudah dan meningkatkan kinerja pendidikan, mempertinggi efektivitas dan produktivitas pendidikan, lebih fleksibel dan mempermudah pengoperasian pendidikan. SIP pada dasarnya meliputi input, proses, dan output. Baik, hanya ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Antika yang telah memaparkan materi yang kedua. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Eti Risalawati. Kepada saudari Eti, saya persilahkan.
Materi selanjutnya yaitu tentang infrastruktur ICT di laboratorium TIK. Nah, pada saat ini permasalahan yang dihadapi banyak sekolah yaitu tentang terdapat pada tingkat kesiapan peserta didik atau peserta belajar, guru, infrastruktur sekolah, pembelajaran, efektivitas pembelajaran, sistem penyelenggaraan, dan daya dukung sekolah terhadap penyelenggaraan pembelajaran berbasis TIK. Salah satu strategi dalam mengembangkan peralatan dan fungsi laboratorium yaitu dengan penataan infrastruktur, misalnya pengadaan komputer rakitan yang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Jika laboratorium dirancang untuk menggunakan jaringan workgroup, maka penggunaan teknologi thin client merupakan solusi yang tepat karena dapat meminimalkan pemakaian hardware. Baik, terima kasih kepada Saudari Eti yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Firas Ipana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya Firas Ipana akan melanjutkan materinya. Yang pertama ialah kelembagaan. Berikut ada beberapa macam kelembagaan. Yang pertama ialah ketua lab atau manajer teknologi informasi. Dan yang kedua, wakil ketua. Dan yang ketiga, network and security administrator. Dan yang keempat, sistem administrator. Dan yang kelima, teknisi. Dan yang terakhir, staf administrasi. Dan yang kedua, standarisasi pengelolaan laboratorium. Yang pertama ialah konversi internasional atau GATT, WTO, AFTA, dan lain-lain. Dan yang kedua JIS, Jepang. Dan yang ketiga CE Mar Uni Eropa. Dan yang keempat IAAE 802,11. Yang selanjutnya ICSA Indonesia, SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan yang ketiga standar sistem mutu. Yang pertama SMM ISO 9001/2000. Dan yang kedua SML ISO 14001. Dan yang ketiga QH-SAS 18001. Dan yang terakhir QS 9000. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Firas yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Incik Muhammad Pandu. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membaca materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu strategi pengadaan sarana. Ada dua tahap di dalam strategi pengadaan sarana. Yang pertama yaitu tahap pembangunan. Di sini ada identifikasi kebutuhan. Dengan identifikasi kebutuhan, maka akan diketahui jenis-jenis komputer yang akan diadakan serta bentuk dan strategi lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemanfaatan ruang laboratorium komputer, pemakai, lama pemakaian. Dan adapun persiapan sarana dan prasarana. Dalam persiapan sarana dan prasarana laboratorium ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu listrik, gedung, grounding, meja atau kursi, tata letak, dan pemilihan spesifikasi. Tahap kedua dari strategi pengadaan sarana yaitu tahap pengadaan peralatan laboratorium. Di sini ada dalam memfasilitasi laboratorium TIK ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu beli tunai, beli kredit, sewa beli, saham, dan blok grant. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Incik yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Nur Hidayat. Kepada Saudara Muhammad Nur Hidayat, saya persilahkan. Baik,
materi selanjutnya adalah tahap pengadaan peralatan laboratorium. Tahap pengadaan peralatan laboratorium dapat memfasilitasi laboratorium TIK. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu beli tunai, beli kredit, sewa beli, saham, dan blok rent. Lalu yang selanjutnya ada tahap peralatan laboratorium. Tahap letak peralatan laboratorium berhubungan dengan bagaimana mengatur penempatan alat-alat utama di lab dan alat-alat pendukungnya. Luas lab laboratorium biasanya sesuai dengan luas ruangan standar lab pada umumnya, yaitu 6 x 8 meter atau 8 x 12 meter. Syarat umum letak tata letak peralatan laboratorium yang pertama ada luas 1 unit komputer 60 cm x 100 cm. Yang kedua, jarak antar komputer 30 cm dan jarak meja komputer dengan kursi 30 cm. Jarak mata pengguna ke layar monitor sekitar 40 cm. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Nur Hidayat yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Reni Susilawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi. Materi saya yaitu peralatan laboratorium komputer. Peralatan laboratorium komputer. Peralatan ini adalah seluruh peralatan yang ada di dalam lab komputer, di mana ada peralatan penunjang dan juga ada peralatan utama. Peralatan utama di dalam lab komputer meliputi unit komputer, meja guru, beserta papan tulis. Ada juga peralatan penunjang berupa sistem jaringan, piranti, keluaran, komputer instruktur, LCD screen, LCD proyektor, lemari, beserta AC. Adapun tata letak komputer menghadap ke depan di mana jarak pandang siswa sangat rendah, guru tidak bisa melihat kegiatan siswa, jalan bagi guru untuk bekerja dengan siswa itu sangat singkat, kemudian pemasangan kabel sangat singkat, terjatuh atau tersenggol. Adapun tata letak komputer menghadap ke samping di mana para siswa dapat berputar ke samping dengan jarak yang cukup baik, kemudian guru dapat memantau siswa dengan baik, dan yang ketiga yaitu jalan bagi guru bekerja secara individual cukuplah baik. Adapun rekomendasi tata letak yang ideal di mana resiko kecelakaan itu sangat rendah, kemudian resiko alat-alat tersenggol di dalam komputer itu cukup rendah, kemudian mudah dalam perawatannya, dan yang keempat yaitu kelelahan akibat suhu bisa diatasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reni yang telah memaparkan materinya. Materi terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Vina Yuliana. Kepada Saudari Vina Yuliana saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu aplikasi keamanan klien server di laboratorium TIK. Keamanan jaringan secara umum adalah komputer yang terhubung ke network dan mempunyai ancaman keamanan lebih besar daripada komputer yang tidak terhubung kemana-mana. Berikut ini beberapa interface aplikasi software yang digunakan dalam pengelolaan laboratorium komputer di sekolah. Yang pertama ada IPScan, digunakan sebagai tool ringan dan termasuk software yang bebas di-download untuk mengetahui internet protokol dari masing-masing host. Yang kedua ada PortScan, digunakan sebagai tool ringan dan termasuk software yang bebas di-download untuk mengetahui port yang terbuka maupun closes di dalam remote access dari host-host yang ada. Yang ketiga ada PuTTY, VNC, dan WinSCV, digunakan untuk kepentingan remote access antar komputer, baik yang berbasis Windows maupun Linux. Yang terakhir yaitu ada NetOP, Radmin, dan NetSupport, digunakan di dalam pengelolaan sebuah laboratorium komputer untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas para siswa dalam memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran dan pelatihan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Pina yang telah memaparkan materinya. Itulah tadi materi yang telah kami dari kelompok pertama paparkan. Semoga dapat menambah wawasan kita terkait manajemen laboratorium, teknologi informasi dan komunikasi, dan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya selaku calon tenaga pendidik. Saya selaku moderator meminta maaf apabila dalam memandu jalannya diskusi pada video kali ini terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.